Pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam terus mikir, wow keren banget, tapi kok sekaligus pusing ya? Nah, astronomi itu kan salah satu ilmu paling tua, tapi juga salah satu yang paling sering bikin kita bingung. Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng kenapa sih otak kita sering salah kaprah soal alam semesta dan gimana cara yang ternyata sangat sederhana bisa bantu kita buat melihat semuanya dengan lebih jelas. Oke, untuk mulai yuk kita coba jawab satu pertanyaan yang kelihatannya simple banget. Sesuatu yang kita semua alami tiap hari. Ya, pertanyaannya simple. Kenapa kita punya musim? Kenapa ada musim panas yang bikin gerah dan musim dingin yang kadang bikin kita menggigil? Nah, jawaban yang paling sering kita dengar, dan kedengarannya masuk akal banget ya, karena pas musim panas, bumi jadi lebih dekat ke matahari. Logis kan? Jarak lebih dekat ya pasti lebih panas. Tapi, ternyata jawaban yang super logis itu salah total. Justru, faktanya nih, waktu belahan bumi utara lagi musim panas, posisi kita itu malah lebih jauh dari matahari. Gimana tuh? Nah, ini dia yang disebut paradoks astronomi. Fenomena yang paling gampang kita lihat dan rasain setiap hari, kayak pergantian musim ini, ternyata penjelasannya malah yang paling rumit dan sama sekali nggak intuitif buat pikiran kita. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, seberapa parah sih masalah salah paham ini? Dan dari mana coba asalnya semua ide-ide yang keliru ini? Ternyata ada sebuah penelitian besar-besaran loh. Selama 35 tahun, para peneliti ini menganalisis dan memetakan di mana saja letak salah kaprah kita soal astronomi. Dan hasilnya? Wow, lebih dari 80% penelitian itu ternyata fokusnya cuma ke 5 ide besar ini. Ini dia nih biang keladi kebingungan kita selama ini. Bentuk bumi, siklus siang malam, gravitasi, musim, dan sistem bumi matahari bulan. Lihat deh tabel ini. Dua contoh paling klasik ya soal musim dan fase bulan. Intuisi kita bilang musim itu soal jarak, padahal kuncinya ada di kemiringan sumbu bumi. Kita juga mikir fase bulan itu gara-gara bayangan bumi, padahal itu cuma soal dari sudut mana kita ngelihat sisi bulan yang kena sinar matahari. Dan yang lebih parah lagi, kadang sumber masalahnya itu justru dari tempat kita belajar. Ya, bahkan buku pelajaran kalau diagramnya jelek atau nggak akurat, malah bisa bikin kita makin bingung dan memperkuat pemahaman yang keliru itu. Oke, jadi jelas ya, solusinya itu bukan sekedar menghafal fakta, tapi gimana caranya kita membangun model yang benar di dalam kepala kita. Proses pemahaman kita itu ternyata berevolusi loh, ada tahapannya. Coba bayangin soal bentuk bumi. Awalnya, dari pengalaman kita sehari-hari, kita mikirnya bumi itu datar. Terus, kita coba gabungin ide itu sama fakta baru kalau bumi itu bulat, jadilah model sintetis yang aneh, kayak bola kopong atau piringan datar. Baru deh, akhirnya kita sampai ke model ilmiah yang benar, planet bola padat yang disatukan oleh gravitasi. Nah, inilah tujuan pendidikan modern seharusnya. Bukan lagi cuma menyuapi kita dengan jawaban yang benar, tapi memberikan kita perkakas untuk bisa membangun dan menyempurnakan sendiri model mental kita. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menarik banget. Gimana caranya sebuah alat yang super sederhana, yaitu menggambar, ternyata bisa merevolusi cara kita belajar sains. Ini disebut visualisasi buatan siswa. Jadi intinya adalah proses kita membuat gambar atau diagram sendiri untuk memahami sesuatu yang rumit, itu jauh lebih efektif daripada kita cuma melihat gambar buatan orang lain. Kita jadi aktif menciptakan pengetahuan, bukan cuma jadi konsumen pasif. Dan saat menggambar ini, ada dua tujuan utama yang coba kita seimbangkan. Pertama, korespondensi, yaitu seberapa akurat sih gambar kita secara ilmiah. Kedua, koherensi, yaitu apakah penjelasan dari gambar kita ini nyambung dan masuk akal sebagai sebuah cerita yang utuh. Biar lebih kebayang, yuk kita kenalan sama Dan. Dia ini anak kelas 5 SD yang dapat tugas keren merancang robot penjelajah untuk bulannya Jupiter yang namanya Europa. Nah, ada momen menarik waktu Dan presentasi. Dia bilang begini, aku tahu ada yang nggak benar di gambarku. Ini bukan Eropa. Tapi kelihatannya lebih bagus buatku, lebih meyakinkan. Ini dia poin kuncinya. Dan di sini nggak cuma bertindak sebagai ilmuwan, tapi juga sebagai seorang komunikator. Dia sadar gambarnya nggak 100% akurat, tapi dia memilihnya karena itu bercerita lebih baik ke audiensnya. Proses menggambar ini mengubah siswa menjadi pemikir dan pencerita, bukan cuma pengumpul fakta. Jadi,
Apa arti semua ini bagi cara kita belajar tentang sains dan topik-topik kompleks lainnya di masa depan? Perubahannya itu fundamental banget sih. Kita bergeser dari yang tadinya cuma jadi penerima fakta pasif yang duduk manis menunggu dikasih tahu, menjadi pembuat makna aktif yang proaktif membangun pemahamannya sendiri. Dengan memakai alat-alat seperti menggambar ini, kita memberdayakan diri kita sendiri untuk membangun pengetahuan, menguji ide-ide kita, dan benar-benar mengerti dunia di sekitar kita. Ini penting banget, karena kita jadi nggak cuma tahu apa jawabannya, tapi kita juga paham mengapa jawabannya seperti itu. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kalau ternyata aktivitas sesederhana menggambar saja bisa membantu kita memahami kosmos yang begitu luas dan rumit, bayangkan deh, ide-ide kompleks apa lagi yang sebenarnya hanya butuh satu sketsa lagi untuk bisa kita pahami sepenuhnya.